Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Ya Fatahu ya Rajaku hawil halana ila asanil ahwal amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita ke zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat irodahnya kita bisa berkumpul, kita bisa bersua kembali dengan Bapak ya di udara ya. Gimana semuanya sehat? Alhamdulillah ya. Kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Insya Allah sebelum kita memulai pelajaran, sebagaimana biasanya, marilah kita sama-sama berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa amalan sholihan makbulan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku yang Bapak cintai, kelas 6 STN 012 yang Bapak banggakan, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan memulai pertemuan yang keberapa ya? Pertemuan yang ketiga ya. Gimana masih menjaga kesehatannya? Ya mudah-mudahan kalian tetap menjaga kesehatannya. Kalau kemana-mana pakai masker ya. Kalau udah pulang cuci tangan, pakai apa itu nah, hand spray apa itu ya? Ya pakai itu yang pakai, oh iya, hand sanitizer ya. Nah itu ya, tolong Bapak ya jaga kesehatannya gitu ya. Untuk pertemuan sekarang kita akan melanjutkan pertemuan yang selanjutnya, pertemuan yang ketiga. Setelah pada pertemuan sebelumnya kalian mempelajari dan membaca surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali surat Al-Maidah ayat yang ketiganya. Yang mana? Yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tashawhum wasyawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Nah itu materi yang akan kita pelajari ya. Nah ini Bapak udah dibukakan. Nah pelajaran sebelumnya kemarin masih ingat atau belum? Harus apa ya? Tadinya sekarang Bapak mau Jumit, tapi karena ya Bapak belum mempersiapkan Jumitnya di komputer, jadi untuk pertemuan kali ini kita materi aja, materi yang ketiga, biar minggu depan kalau nggak ulangan berarti kita Google Meet. Mudah-mudahan ya, doakan. Nah, apa yang kalian harus pelajari pada pertemuan kali ini? Yaitu, kalian harus istilahnya mengetahui apa isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 tersebut. Di antaranya bahwa surat Al-Maidah ayat yang kedua itu menjelaskan kita itu harus tolong menolong dalam kebaikan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Itu bisa enggak dalam kehidupan sehari-hari kalian mengaplikasikannya? Tolong menolong dengan teman ya, baik di rumah, di sekolah,
di masjid ya tolong menolong. Tapi jangan kalian tolong menolong dalam dosa ya. Seperti dalam dosa itu mencuri buah tetangga ya itu nggak boleh ya. Ataupun juga menjahili teman itu pelajaran yang kemarin. Nah untuk sekarang kita lanjutkan lagi surat Al-Maidah ayat yang ketiga yang berbunyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Nah itu bunyi surat Al-Maidah ayat yang ketiga yang akan Bapak jelaskan ya, jabatan-jabatan per kalimatnya di sini. Al-yauma ini namanya alif lam qamariyah ya. Al harus jelas. Yau di sini namanya lin. Jadi kalian harus tahu bukan madlin ya. Kalau madlin itu di akhir kalimat ini yau itu ada lin. Hurufnya ada 2. Waw mati sesudah harokat patah dan iya mati sesudah harokat fatah. Kebetulan ini waw mati. Nah ini waw mati sesudah harokat fatah. Ya. Ya isallazi zi ini namanya apa cing? Mad tabi'i betul ya. Mad asli. Panjangnya 2 ketukan. Ya, hurufnya ada 3 alif, waw dan iya. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru ru. Nah, di sini sama juga mad tabi'i. Kalau ini mah yang iya mati sesudah harokat kasrah. Kalau yang ini mah mad tabi'i, alasannya waw mati sesudah harokat doma. Min dinikum. Nah, nun mati menghadapi dal namanya ifa. Makanya harus dihiungkeun. Jadi min dinikum. Nah, sama di juga mad tabi'i. Min dinikum. Nun mati menghadapi fa namanya idhar safawi. Fala sama ini juga mad tabi'i. Tasyau. Nah, takhsau ya, ketika baca kha harus jelas kha. Berarti fala takhsau. Ya, fala takhsau. Ini sau adalah lin ya. Hum idhar sapawi karena mim mati menghadapi wawu. Wasaun wakhsaun. Nah, boleh ini mad arid disukun. Nah, ini ada qaf mutlak, waqaf mutlak. Kalian dianjurkan untuk berhenti. Jadi kalau diulangi dari awal, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma sama ini al-yawma kedudukan ini seperti yang di atas. Akmalatu lakum mimati menghadapi dal namanya idhar safawi. Dinakum matabi'ikum juga sama idhar safawi. Wa atmamtu alaikum alai nah, ini namanya lin. Alaikum mimati menghadapi nun namanya idhar safawi. Ni'amati nah bukan mad asli bukan mad tabi'i bukan mad lisukun tapi mad tabi'i ya. Ni'amati namanya mad tabi'i ya. Waradi di itu juga sama mad tabi'i. Lakumul Islam Madina. Lakumul alif lam qamariyah. Islam
Artinya ini mantobi ya. Di mantobi nan ini baru namanya apa sih? Mad iwad ya. Jadi Bapak ulangi lagi ya. Al-yawma ya'isal lazina kafaru min dinikum fala tashawhum washawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul Islam dina. Al-yawma pada hari ini ya Isa berputus asa allazina kafaru orang-orang yang kafir dinikum dari agamamu ya. Al-yauma pada hari ini ya Isa telah berputus asa allazina kafaru orang-orang yang kafir min dinikum dari agama kalian. Fala maka janganlah, fala maka janganlah, tasyau kalian takut, hum kepada orang-orang kafir, wasyaun maka dan takutlah, maka dan takutlah kepadaku. Al-yauma pada hari ini akmaltu kami sempurnakan, aku sempurnakan lakum untukmu dinakum akan agamamu wa atmamtu dan aku telah cukupkan sempurnakan alaikum kepada kalian atau bagimu nikmati akan nikmatku waraditu dan aku telah ridho lakumul Islam madina lakum buat kalian buat kamu al-Islam agama Islam dinan sebagai agamamu. Itu arti perkata ya. Tapi kalau arti secara umum yang berbunyi pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Coba kalian baca ya ulang-ulang supaya yang kemarin hafal, yang ini juga hafal karena ntar oleh Bapak akan dites ya, akan dites. Nah, Pak, apa sih kandungan surat Al-Maidah ayat 3 ini? Nah, kandungan surat Al-Maidah ayat 3 ini bahwa yang patut kita takuti, yang patut kita khawatirkan adalah hanya kepada Allah. Takut kita enggak ditolong oleh Allah. Takut kita enggak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Takut kita kepada Allah apabila kita berbohong. Ya itu. Jadi bukan takut kita sama seperti takut kepada harimau. Bukan kita lari. Apabila kita takut kepada Allah, kita itu semakin dekat kepada Allah dengan melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan ibadah. Ibadah itu banyak, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, zakat, dan lain sebagainya. Tetapi yang dimaksud dengan ibadah itu segala sesuatu yang diniatkan untuk beribadah, itu beribadah. Ya, contohnya kalian itu di rumah banyak piring yang kotor.
Nah, kata kalian itu, saya akan membantu ibu saya. Kemudian, Bu, boleh piringnya saya cuci? Boleh, nak. Yang paling jelas lagi, kalian kan suka pakai sepatu, suka pakai baju, sukanya yang bersih-bersih. Nah, ketika kotor, coba kalian itu cuci sendiri. Dan niatkan di dalam hati kalian bahwa kalian itu, ya Allah, saya mencuci sepatu ini, mencuci pakaian ini, ya sebenarnya pakaian saya, tapi daripada memberatkan ibu saya akan cuci sendiri. Nah, itu jadi ibadah. Itu jadi ibadah kepada Allah. Jadi, segala perintah Allah Subhanahu wa taala harus kita laksanakan dan segala larangannya kita juga harus meninggalkannya atau harus kita hindari. Nah, oleh karena itu, kenapa? Karena agama ini udah sempurna. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah bahwa inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Bahkan di samping itu juga kita harus ridho, ya. Kita itu ibadah kepada Allah, ikhlas ibadah kepada Allah. Karena sebagaimana tadi disebutkan, al yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan. Ya. Apa yang disempurnakan? Alaikum lakum dinakum. Telah kami sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum, dan telah kami cukupkan. Banyak sekali nikmat yang kita terima, ya. Contohnya kita bisa belajar, itu nikmat daripada Allah. Kita bisa main HP, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ketika kita lupa akan nikmat Allah, kata Allah, la in syakartum wa idza adana rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya Allah, sempurnakan saya, beri saya kekuatan untuk bersyukur kepadamu. Ya Allah, saya belajar walaupun jauh dari guru, tapi di rumah saya akan jujur pada diri sendiri. Kalau bisa, saya akan melaksanakan sendiri. Kecuali kalau saya nggak bisa, saya akan bertanya. Itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi wajib kita syukur pada Allah. Apabila kita enggak syukur, ya otomatis kita susah belajar, hidup menjadi sempit. Karena apa? Kita tidak bersyukur. Jangan melihat orang lain, orang lain mah HP-nya bagus, saya mah jelek. Jangan, nikmati aja HP kita yang punya. Orang lain mah bagus tasnya, kita mah jelek. Langsung ngadat ke mama dan ke bapak. Salah itu. Ya. Nah, itu jadi kandungan surat Al-Maidah ayat 3 itu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya takut kepada Allah, artinya melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian juga agama yang telah disampaikan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu udah sempurna. Ya udah sempurna. Sehingga Nabi mengajarkan kepada kita, terutama ya sebagai umatnya, untuk apa? Untuk senantiasa ada dalam keadaan taat. Ya, itu ya kandungan daripada surat Al-Maidah ayat 3. Nah, kemudian juga ada lagi surat Al-Hujarat ayat 12. Urutan dalam Al-Quran surat ke-49. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'da dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh.
wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kalian, kasiron, ya, sebanyak-banyaknya, minadoni, dari prasangka. Inna ba'dodoni, karena sebagian daripada prasangka itu bisa mengakibatkan ismun, dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian menggunjing, ya, haharewosan. Wala yagtab, sama menggibah. Menggibah itu artinya mengobrolkan orang lain. Wala yagtab ba'dukum, sebagian di antara kalian, ba'don, ke sebagian lainnya. Ayuhibu, apakah kalian senang? Ayuhibu, apakah senang? Siapa ahadukum, salah seorang di antara kalian, ayakula, memakan, lahma ahihi, daging saudaranya, ya, mayitan, dalam keadaan mayit, yang sudah mati, ya, mayitan itu. Pakarihtumu, maka kalian akan merasa jijik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, bahwa sesungguhnya Allah itu maha menerima tobat, lagi maha penyayang. Nah, surat Al-Hujurat ayat 12 ini artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang suka menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Oh, tidak. Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Pak, apa sih kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 ini? Nah, kandungan surat Al-Hujurat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan orang yang suka menggunjing, menceritakan, mengobrolkan orang lain seperti orang yang lagi suka, orang yang lagi makan daging saudaranya yang sudah mati. Takut. Nah, bayangkan oleh kita, jangankan kita makan daging manusia yang sudah mati kemudian mentah, kita juga kadang-kadang kalau kita makan daging, dagingnya udah lama, mau enggak? Kan enggak mau kan? Kita langsung buang. Kalau enggak dikasih kepada ayam, kalau punya ayam, atau ke meong, ya, kalau punya meong, bukan meong ya, kucing ya. Nah, itu. Jadi ayat ini menceritakan bahwa sangat jelek sekali kita itu apabila membicarakan kejelekan orang lain. Nah, hek teh, urang tentos ngomong, kita itu udah ngobrolin orang lain, bagaimana? Wattaqullah, kita takut kepada Allah. Kemudian kita taubat kepada Allah. Nah, Allah itu sangat penyayang kepada manusia. Ya, kalian mengobrolkan teman, ya, cepat-cepat kalian minta maaf. Nah, itu kandungan surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian juga ada lagi surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin, lagi ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Nah, ya ayuhal nas, hai orang-orang, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, min zakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian itu su'uban, berbangsa-bangsa. Jadi, kalau bahasa berbangsa itu namanya su'uban, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan bersuku-suku, bukan suku manusia, ya ini suku manusia. Lita'arofu, ya supaya saling kenal mengenal. Inna akramakum, bahwasanya yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, orang yang paling bertakwanya. Innallaha alimun khabir. Nah, ketahuilah bahwasanya Allah itu maha mengetahui lagi maha teliti. Ya. Kandungan surat Al-Hujurat ayat 13 ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan jenisnya, ya, bahkan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Bukan dilihat dari segi fisiknya, bukan dilihat dari segi pakaiannya, bukan dilihat dari segi hartanya, bukan dilihat dari segi ilmunya, tapi menurut Allah itu bahwa yang paling Allah kehendaki, bahwa yang paling oleh Allah cintai adalah orang-orang yang paling takwanya, ya. Nah, kemudian juga kenapa kita itu diciptakan oleh Allah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa? Kan tadi lita'arofu, supaya kita saling mengenal. Karena asalnya juga Bapak dengan kalian nggak kenal kan, tapi ketika Bapak pergi ke sekolah mengajar di SDN 012, Bapak kenal dengan kalian. Nah, itu ya. Jadi untuk hari ini demikian saja yang dapat Bapak sampaikan mengenai materi surat Al-Maidah ayat 2 dan 3, kemudian surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13, ya. Nah, untuk sekarang tugasnya yaitu pertama, kalian itu coba kirimkan hafalan kalian, bukan hafalan ya, coba kalian kirimkan melalui voice note, ya, rekamannya ya, ke Bapak, yaitu surat Al-Maidah ayat 2 dan 3, kemudian surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Sekali lagi, untuk tugasnya untuk kelas 6 ini yaitu coba kalian kirimkan bacaan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3, kemudian juga kirimkan bacaan kalian surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Jadi tidak mencatat ya. Tugasnya cuman kalian mengirimkan hafalan ataupun bacaan kalian yang sebagus-bagusnya. Sekali lagi, surat Al-Maidah ayat 2 dan 3, kemudian surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Itu saja untuk pertemuan yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Insyaallah minggu depan kita akan bertemu kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.